kita bisa melihat laba bersih kita ya, ada di sini tulisannya laba bersih sekitar 2,98. Ya, makanya di sini saldo kita itu total menjadi 52,98 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mencoba ya untuk mengetes seberapa profit sih ya kalau misalnya kita mengikuti salah satu master trader yang ada di fitur copy trading Binance ya guys ya. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di akun Binance saya ya guys ya, dan kita akan langsung masuk aja ke inti pembahasan utamanya ya. Jadi di video kali ini nanti kita akan coba mengcopy salah satu master trader yang ada di Binance ya. Dan nanti beberapa hari kemudian kita akan melihat ya, apakah master trader yang kita follow ini itu bisa membuat kita profit ya atau malah membuat kita loss. Dan di sini sedikit informasi tambahan ya, saya membuat video ini itu di tanggal 14 Agustus ya. Jadi saya buat video ini itu hari Kamis ya. Jadi mungkin nanti kita akan update videonya kalau nggak hari Sabtu ya, ataupun hari Selasa, ataupun ya kapan saya ada waktu untuk melanjutkan video ini, nanti kita bakal update ya apakah hasilnya itu profit atau bahkan loss. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah membuka akun Binance saya ya, dan seperti yang teman-teman lihat di sini ada fitur copy tradingnya ya. Dan kalau misalnya di akun Binance kalian tidak ada fitur copy tradingnya, kalian bisa klik dulu di bagian menu lainnya. Lalu untuk menambahkan fitur copy tradingnya, kalian tinggal ke menu perdagangkan ya. Di sini itu ada tulisan copy trading. Nah, kalian tinggal pindahkan ini ke halaman bagian depan ya. Kalau memang di bagian depan ini tidak ada fitur copy tradingnya. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja menu copy tradingnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu ada dua fitur copy trading ya. Kalau kalian lihat di atas ya, ini ada copy trading future, dan kalau kita klik sekali ya, maka akan terbuka dua opsi. Ada copy trading future dan juga ada copy trading spot ya. Kita akan coba pilih copy trading future aja. Nah, di bagian bawah sini itu akan ditampilkan beberapa master ya yang tersedia di copy trading Binance ini, dan ini juga ada filternya ya. Jadi kalau kita klik di bagian 30D, nah kita bisa melihat performa para master berdasarkan periode waktu tertentu. Ada yang misalnya kita pilih 7H, artinya performa master itu berdasarkan 7 hari terakhir ya. Kalau misalnya kita mau melihat 180 hari terakhir, nah maka akan dimunculkan performa master trader berdasarkan 6 bulan terakhir. Nah, di bagian PNL, nah kalau kita klik ya, maka ini akan disortir berdasarkan karakter tertentu. Contoh misalnya, kalau ini berdasarkan PNL ya, lalu di sampingnya ada tulisan 180 hari. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan master trader berdasarkan PNL-nya yang tertinggi selama ya 6 bulan terakhir. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Kalau misalnya PNL ini kita ubah ya, misalnya menjadi ROI. Nah, maka ya bacanya adalah yang paling atas ini adalah master trader yang return of investment-nya ya, ataupun yang keuntungannya itu paling tinggi selama 6 bulan terakhir. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada MDD ya. MDD ini adalah maksimum drawdown-nya. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, itu artinya dari yang paling atas ya sampai ke paling bawah ini diurutkan master trader yang drawdown-nya itu paling rendah ya. Kalau tadi ROI dan juga PNL-nya itu paling tinggi, nah kalau maksimum drawdown-nya ini itu yang paling rendah ya, karena semakin rendah maksimum drawdown ya tentu masternya itu lebih aman ya daripada master yang drawdown-nya itu paling tinggi. Oke. Nah, kemudian kalau kita klik lagi ya, di sini ada berdasarkan AUM ya. AUM ini adalah Asset Under Management ya, ataupun dana kelola lah ya. Nah, jadi yang paling atas ini ya, selama 180 hari terakhir, yang paling atas ini adalah master yang paling besar dana kelolanya ya. Kalian bisa lihat nih, yang paling atas dana kelolanya itu bahkan mencapai 3.040 USDT ya guys ya. Jadi dana kelolanya itu cukup besar ya. Kemudian kalau kita klik lagi AUM-nya ini ya, maka di sini ada berbagai macam filter lagi ya. Kayak misalnya copier ya, PNL copier, ratio shape ya. Copier itu berdasarkan jumlah followernya ya, berapa banyak followernya. PNL copier itu berdasarkan seberapa untung si para copiernya ya. Kemudian kalau ratio shape itu berdasarkan kinerjanya ya, dibandingkan dengan resiko yang diambil ya. Jadi kayak istilahnya opportunity cost-nya lah ya.
Jadi kalau misalnya ada yang lebih tinggi berarti itu lebih bagus. Nah, itu adalah beberapa indikator yang bisa kita gunakan ya untuk mencari master-master yang sesuai dengan beberapa filter ini. Nah, kita contohkan ya. Misal kita akan coba memfollow ya master dengan aset under management terbesar ya dalam 180 hari terakhir ini. Oke. Jadi kita akan mencoba memfollow ini berbahasa Cina ya. Jadi saya agak kurang paham ya bagaimana menyebutkan nama masternya ini ya. Jadi kita tinggal coba klik aja si masternya ini ya. Nah, jadi kita akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kita akan ditampilkan lebih detail mengenai info si masternya ini ya. Dimulai dari jumlah hari perdagangan. Jadi dia udah menjadi master itu selama 542 hari guys ya. Udah setahun lebih. Kemudian jumlah kopiernya ya. Total kopier ini artinya total orang yang udah pernah mengcopy dia. Kan kopier biasanya ada yang copy terus berhenti, copy terus berhenti. Nah, jadi selama 542 hari ya ada 3.326 orang yang udah pernah mengcopy dia ya. Dan saat ini itu ada 364 orang yang masih mengcopy dia ya. Jadi 3.326 ini itu yang datang dan pergi ya, yang silih berganti gitu ya. Nah, kemudian di sampingnya ada mock copier. Mock copier ini adalah kalian bisa lihat ya di bagian paling bawah ini itu ada menu salin. Nah, di sampingnya itu ada menu mock ya. Menu mock ini itu kayak kita menyimulasikan ya. Jadi istilahnya sebelum kita mengcopy seorang master, nah kita juga bisa menyimulasikan. Ya contoh kalau misalnya kita pakai mocknya ya. Nah, artinya misalnya kita mengcopy dia nih ya. Nah, dengan mock itu kita bisa melihat hasilnya ya tanpa perlu kita mengkopinya ya. Jadi ibaratnya itu kayak akun demo lah ya guys ya. Jadi kita bisa mock dia gitu ya. Kita lihat nanti seminggu ya dengan modal mock ya ataupun dengan modal akun demo biasanya $10.000 dikasih gitu ya. Kita bisa tahu apakah saldo kita ini bertumbuh atau tidak dengan kita mengikuti dia. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada hal yang penting juga yang perlu saya jelaskan ya, yaitu bagi hasil. Ya, jadi di sini ya si masternya ini dia itu menerapkan bagi hasil sebesar 10% guys ya. Jadi setiap kali dia bisa membuat akun kita profit ya, maka kita harus berbagi hasil dengan dia. Contoh misalnya akun kita itu profit $100. Nah, artinya 10%-nya itu masuk ke akun dia ya. Jadi profit utuh untuk kita adalah $90. Oke? Paham ya guys ya? Nah, jadi itu adalah beberapa informasi yang harus saya sampaikan ya sebelum kita memulai pengalaman kita untuk memfollow salah satu master di Binance ini. Nah, jadi di sini kita akan langsung praktek aja ya. Kita akan coba salin si masternya ini ya. Kita klik salin. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, tapi di sini ada masalah ya guys ya. Ternyata untuk bisa memfollow si masternya ini itu modalnya minimum adalah $2.000 ya ataupun 2.000 USDT guys ya. Jadi karena modal saya tidak sebesar itu, jadi mungkin kita akan coba cari master lain yang memang modal minimumnya itu lebih gampang kita gunakan ya. Oke, saya akan coba cari terlebih dahulu masternya. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan seorang master ya. Di sini masternya ini kayaknya berasal dari Indonesia dan untuk jumlah minimum salinannya itu adalah bisa dari 10 USDT. Nah, jadi di sini cocok lah ya kalau misalnya kita ikuti dengan modal yang minimal ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita ikuti di sini saya pengen jelaskan terlebih dahulu ada dua mode ya. Ada dua mode kalau misalnya teman-teman itu pengen mengikuti master yang ada di Binance ini ya. Yang pertama yaitu mode jumlah tetap ya. Jumlah tetap itu adalah misalnya teman-teman itu ngeset ya setiap kali open posisi ya itu berapa saldo kalian yang digunakan ya. Jadi contoh misalnya si master setiap open posisi itu dia menggunakan modal $100. Nah, kalau kalian taruh ya jumlah tetap kalian misalnya 10 USD. Nah, artinya walaupun si master opennya itu $100, kalian tetap akan menggunakan saldo 10 USDT ya. Contoh lagi misalnya si master berubah angkanya nih. Dia udah menggunakan modal 200 USDT per open posisinya. Nah, saldo kalian itu tetap ya, tetap di angka 10 USDT ya, tidak bertambah. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan rasio tetap. Nah,
kalau rasio tetap ya, misal modal kalian itu $1.000 ya, modal si trader itu $10.000. Nah, trader itu buka posisi 20% dari modalnya ya, yaitu $2.000. Nah, maka akun kalian juga akan membuka posisi 20% dari modal kalian, yaitu $200 ya. Jadi kalau rasio tetap ini itu mengikuti berdasarkan persentase ya, sedangkan kalau jumlah tetap tadi itu mengikuti berdasarkan modal yang kalian taruh per ordernya. Nah, mana yang lebih bagus, Bang? Ya, ini menurut saya pribadi sesuai selera ya. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Nah, kalau saya biasanya lebih suka yang rasio tetap ya. Jadi rasio tetap ini dia patokannya adalah modal si masternya ya. Jadi berapa persen dari modal si master, nah maka persenan itulah yang digunakan di modal kita. Jadi ini cukup aman lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih rasio tetap ya, kita tinggal masukin aja ya berapa total saldo kita yang mau kita gunakan untuk memfollow si masternya ini ya. Di sini kan minimalnya itu 10 USDT ya. Dan kalian bisa lihat ya, di sini untuk saldo saya yang tersedia itu adalah cuma sekitar 0,001 USDT. Nah, kita akan top up dulu saldonya ya. Kita klik aja menu plus ini. Nah, kemudian kita klik transfer ya. Kita akan coba pindahkan saldo kita ke menu pendanaan ya. Karena di sini yang digunakan untuk tradingnya itu adalah menu pendanaan. Jadi kita pilih ke-nya itu ke menu pendanaan ya. Nah, oke, jadi kita lanjutkan videonya ya. Nah, jadi tadi ada sedikit masalah ya guys ya. Jadi tadi saya agak bingung gitu ya untuk memfollow si master ini itu saldonya ada di mana ya. Dan akhirnya tadi saya kembali dan si masternya itu lupa saya favoritkan ya. Jadi begitu saya cari lagi tadi nggak ketemu masternya guys ya. Nah, jadi setelah tadi saya pelajari ya, ternyata untuk kita bisa memfollow si master copy tradingnya ini ya, itu saldo kita harus dalam bentuk USDT di spot market ya. Jadi bukan di akun pendanaan, tapi harus saldonya itu di USDT ya, di spot market ya, walaupun ini copy trading future guys ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu. Nah, jadi kita di sini menggunakan master lain aja ya. Karena master tadi udah saya cari juga tadi berkali-kali nggak ketemu juga. Nah, oke, ini masternya juga sama ya. Jadi minimal salinannya itu 10 USDT ya. Kita akan coba salin dia dengan 50 USDT dan di bawahnya ini kita nggak akan pasang stop loss ya. Jadi semua open posisi kita itu kita serahkan kepada si masternya ini. Oke. Nah, jadi di sini kita nggak pasang stop loss ya. Kita pasang 0 aja ya. Nah, kemudian untuk pengaturan lanjutannya juga saya sarankan teman-teman nggak perlu isi ya, nggak perlu kalian otak-atik ya, biarkan ini menjadi hak prerogatifnya si master ya untuk mengelola dana kita. Nah, kemudian kalau udah kita setting semuanya, kita tinggal klik di bagian saya telah membaca dan menyetujui perjanjian layanan pengguna. Kalau udah tinggal kita klik konfirmasi. Nah, kemudian kita tinggal klik konfirmasi lagi. Nah, oke, maka copy trading berhasil ya. Anda berhasil menyalin Magic Always namanya. Anda kini dapat membuka ringkasan copy trading untuk melihat informasi tentang perdagangan Anda atau kembali ke beranda untuk melanjutkan penelusuran portofolio. Nah, kita klik aja lihat detail ya. Nah, ini detailnya ya. Jadi kita memfollow dia 50 USDT menggunakan fixed ratio tadi ya, rasio tetap. Jadi setiap kali si master open posisi ya, katakanlah dia open posisi sekitar 2% dari modalnya. Nah, maka saldo kita juga akan open posisi berdasarkan persentase tersebut. Ya, jadi kalau 2% ya, artinya di sini kita hanya menggunakan sekitar 1 USDT ya dari total modal kita. Dan kalau misalnya si master open sekitar 10%, nah artinya di sini kita menggunakan 5 USDT dari modal kita. Oke, paham ya? Jadi di sini mungkin nanti videonya kita akan lanjutkan beberapa hari ke depan ya. So, kalian tunggu aja video lanjutannya. Nah, oke, melanjutkan video kita beberapa hari yang lalu ya guys ya. Jadi di sini itu saya pengen jelaskan sedikit ya. Kemarin itu kita membuat video di tanggal 14 Agustus 2025. Dan hari ini ya kita melanjutkan videonya itu di tanggal 19 Agustus ya 2025. Artinya kurang lebih udah 5 hari ya guys ya sejak tanggal kita membuat video pertama kali tersebut. Nah, jadi ya saat ini kita sudah berada di akun Binance saya ya. Kita akan coba update ya apakah kita berhasil profit ataupun loss ya di copy trade Binance yang udah kita jelaskan di beberapa hari yang lalu. Oke. Nah, kita bisa langsung klik aja ya di bagian menu aset.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, di sini di bagian menu copy tradingnya ya, di sini saldo kita ternyata itu udah bertumbuh ya. Kemarin itu teman-teman ingat ya, kita deposit itu 50 US dollar dan sekarang saldonya udah menjadi 52,98 US dollar. Nah, untuk lebih detailnya kita tinggal klik aja di bagian fitur copy tradingnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini itu langsung muncul ya total PNL terrealisasi ya. Jadi kita itu profit sekitar 3,25 dolar ya. Total profit kita 3,25 dolar. Nah, artinya ya kalau di total ya, kita itu kan modal 50 dolar, nah ditambah 3,25 dolar. Nah, seharusnya modal kita itu menjadi 53,25 dolar. Nah, tapi kenapa kok saldo kita itu cuma 52,98 dolar? Nah, jawabannya itu ada di bawahnya ya. Jadi jawabannya itu ada di menu bagi hasilnya. Ya, jadi kalian bisa lihat ya di tulisan bagi hasil, di sini ada tulisan bagi hasil sebesar 0,27 USDT. Nah, artinya itu langsung dipotong guys ya sama Binance-nya. Jadi 0,27 USDT ini itu langsung masuk ke si masternya. Ya, karena kita udah tahu ya, di tanggal 14 kemarin kita udah jelaskan bahwasannya ketika kita mengikuti si master ini ya, kita itu ada bagi hasil sebesar 10%. Nah, dari profit kita 3,2 USDT itu ya, 10%-nya itu masuk ke si master yang kita follow. Ya, makanya di sini kita bisa melihat laba bersih kita ya, ada di sini tulisannya laba bersih sekitar 2,98. Ya, makanya di sini saldo kita itu total menjadi 52,98 USDT. Oke, jelas ya. Jadi di sini itu udah ada langsung ya berapa bagi hasilnya, berapa laba bersih yang kita terima ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen lihat lebih jelas ya, kita tinggal klik aja di bagian Magic Always-nya ini ya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita bisa membuat keputusan baru ya. Jadi kalau kita klik di sini ya, di sini itu ada 3 menu, ada sesuaikan saldo, pengaturan dan berhenti menyalin ya. Kalau kita klik sesuaikan saldo ya, teman-teman di sini bisa menambah saldonya ya, menambah aset. Kalau kira-kira si masternya ini menurut kalian cukup bonafit ya, cukup bagus, nah kalian bisa tambahkan saldo. Atau kalau misalnya kalian kurang suka dengan masternya ini, kalian bisa klik di bagian menu berhenti menyalin ya. Wah, kayaknya nih master kurang bagus ya, profitnya kecil gitu misalnya ya, ataupun tradingnya itu jarang. Nah, kalian tinggal klik berhenti menyalin. Nah, kalau menu di sampingnya yaitu ada menu pengaturan. Nah, ini adalah menu pengaturan yang udah sempat kita jelaskan juga ya di video awal. Ini kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan fitur rasio tetap ya, nah kalian bisa juga ubah ke jumlah tetap. Nah, jadi di sini itu kalau kalian udah setting di awal ya, kalian bisa pilih rasio tetap. Nah, kalian bisa langsung ubah ke jumlah tetap. Nah, ini kalau memang kalian pengen mengubah ataupun mengutak-atik fitur copy tradingnya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di sini juga saya akan coba lihatkan kepada kalian riwayat perdagangannya ya, ataupun riwayat posisi yang sempat dibuka oleh si master. Di sini si masternya itu beberapa kali open posisi di MXY USDT ya. Di sini yang paling atas kalian bisa lihat ya, laba realisasinya itu sekitar 0,54 USDT, di mana dia melakukan buy position ya di sini. Kuantitasnya itu 8 MYX ya, dia kena biaya 0,005. Intinya laba bersihnya itu 0,54 ya. Dan kita juga bisa melihat beberapa posisi lainnya ya. Yang paling banyak keuntungannya itu berarti ketika di hari ini nih ya, yang tengah ini. Di hari 14 bulan 8 berarti di hari pertama ya. Di hari pertama kita open. Nah, dia langsung open ya, waktu itu di harga 1,6 ya. Kemudian kuantitas dia open itu 26 MYX ya. Nah, di posisi ini dia itu profit sekitar 2,6 USDT guys ya. Jadi semua posisi dia itu 0 ya laba realisasinya, kecuali dua posisi ini ya. Yang ini yang ketika dia sell ya, lalu ketika dia buy yang ini ya, yang di tanggal 18 bulan 8 2025 yang kemarin nih ya, baru kemarin. Oke, jadi itu ya dua posisi dia yang memberikan laba kepada kita ya sebagai investornya.
Nah, jadi paling itu aja sih guys ya yang mau saya liatin kepada kalian ya, yang mau saya share ya pengalaman saya mencoba salah satu master copy trade yang ada di Binance ini. Mungkin kedepannya kita akan coba untuk lebih diversifikasi ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan coba follow sekitar 10 master copy trade ya, kita akan pecah saldo kita. Mungkin masing-masing kita akan taruh sekitar 10 USDT ataupun 20 USDT. Nah, kita akan lihat nanti ya. Kalau kita follow 10 master copy trade, apakah keuntungan kita lebih banyak ya ataupun keuntungan kita lebih sedikit. Nah, jadi kita nanti ke depan akan buat itu juga. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channelnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik seperti ini. Dan ya buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.